apa? Mau ngasih lihat apa? Itu udah kotor banget tempat kamu di situ. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Ini kamu lagi meluk Sarah ya? Iya. Sarah Wijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Soalnya emosinya ketarik yang ke kiri sama ke kanan. Oke. Yang nangis tadi dia. Yang nangis yang pertama kali cewek. Ini dia. Kayak udah bahaya banget ya. Untuk naik ke sini tuh bahaya. Ini dari arah atas sih. Tadi pas mulai langsung ada dengar suara perempuan nangis. Nah sekarang sih hilang. Cuman langsung tadi pas di tangga situ itu jelas banget kayak tapi dari arah. Nama saya Bapak Kain, warga Lebak Wangi. Rumah saya dekat sini. Rumah ini ada orang gede, tinggi besar, anak kecil, sama orang diperkosa. Orang tinggi besar itu ada di atas, di ruang tengah anak kecilnya. Wanita itu yang diperkosa adanya di belah wetan, ruang tengah. Teman saya nyari nomor di situ, ada yang ngelempar keluar. Nomor apa tuh Pak? Nomor buntut. Sosok nenek-nenek berambut panjang. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri. Kali ini saya sedang berada di daerah Parung, Bogor. Dan tepat di belakang saya ini adalah sebuah rumah, yang mana rumah ini sudah 23 tahun tidak diisi oleh penghuninya. Dan rumah ini dikenal dengan rumah gamelan. Banyak sekali misteri yang terjadi di sini. Mungkin salah satunya adalah suara gamelan, yang mana gamelan ini selalu berbunyi padahal tidak ada yang memainkannya. Seperti apa? Langsung kita ke dalam saja. Sar? Iya Pak. Wow. Wah, rumahnya udah hancur banget ya. Iya. Ini yang bagian sebelah sana deh, bagian sini nih. Tadi waktu kan gue mulai debunya banyak banget. Apa? Debunya banyak banget. Tadi kan gue mulai jalan mencoba menelusuri sendiri. Baru sampai sini ada suara yang nangis. Itu jelas banget, gue yang langsung denger nggak gitu, karena jelas. Terus gue sampai sini berhenti dan mengarahnya ke sini tadi. Sini. Tapi kita nggak bisa masuk nggak? Ini udah hancur. Ini bahaya banget sih kalau menurut gue. Ini kan ada. Lu ngeliat nggak sih tadi? Iya, sudah di sini. Udah di sini ya? Mulanya udah di sini. Iya, tadi gue sempat bilang sama pemirsa semua bahwa rumah ini dikenal dengan rumah gamelan. Jadi sebenarnya gamelan ini dulunya banyak sekali ya gamelannya, tapi sudah dipindahkan, tinggal tersisa satu.
Nah, mungkin posisinya ini di sini. Nggak enak ya? Oh, Gak enak banget. Gak enak banget. Fadi lihat ini. Iya, hancur banget nih gentengnya. Ini Tapi hancur. suara perempuan dari sini nih, dari pintu yang ini nih Fadi. Dia nangis gitu tadi. Tapi pas jalan berapa langkah, Ini ya Sarah. iya. Tapi sebenarnya gini, itu kalau dilihat ruangan kayak juga masih bisa kita lewatin sih. Cuman masalahnya aksesnya cuman Kita nanti kayaknya kan ada tangga lagi di sana, Fat. Kita bisa ke atas, cuman nggak tahu ada nyambung nggak sih sama ini? Nyambung. Oh bisa. Bisa. Berarti bisa. Apaan? bisa ke sana. Ada. Untuk ke sini ada 2 jalan. Oh, oke. Oke, ya udah kita lewat sana berarti. Ini Jadi ketika lu masuk, lu mendengar suara tangisan gitu, Sar? langsung, Fadi. Ini rame banget ya, Fadi. Ramai banget. Seperti tempat bermain. Jadi ada beberapa anak kecil dan salah satu anak kecilnya itu wajahnya hitam semua. Jadi ngeliat nih badan nih, tapi mukanya tuh hitam gitu. Jadi Tapi badannya badan kayak biasa. Itu sosok laki-laki. anak kecil tuh. Anak kecil. Ya, maksudnya kita nggak tahu itu benar-benar anak kecil atau mereka yang menyerupai. Tapi suka bermainnya di sini. Itu yang lu dapetin langsung ketika masuk sini. Ada suara wanita, terus Nah, dan sebenarnya masih banyak ya. banyak banget. Belum mau menunjukkan dirinya. Nanti kita kalau mulai mengekspor ke sebelah sana. Tapi ada satu yang dominan sebenarnya muncul. Ada satu yang dominan tapi belum muncul. Masih ngintip. Kita mau panggil langsung dulu. Boleh. Oke, pemirsa, seperti biasa ya, kita juga punya narasumber di setiap tempat yang kita datangi karena kita tidak mau melakukan penelusuran dan juga pembuktian tanpa ada cerita dari yang punya pengalaman di tempat itu tersendiri. Mungkin bisa kita hadirkan. Yuki, udah ada Bapaknya? Pak siapa Pak. namanya? Pak Kemis. Pak Kemis. Halo Pak. Pak. Halo, Ya, Pak. Iya. Pak Kemis siapa ya? Iya. Fadi Pak, ini Sarah. Sarah Pak. Oke, boleh sini Pak. Di sini Pak. Oke, Pak, kita pengen tahu nih Pak, ada cerita-cerita apa aja Pak di rumah ini? Kan banyak yang bilang bahwa rumah ini identik atau terkenal dengan rumah gamelan, gitu. Boleh tahu Pak, Bapak sendiri jaga di sini ya? Nungguin dari tahun 72 awal. Dari tahun 72 rumah ini sudah berdiri? Belum dibangun. Dibangun tahun Tahun 74. 74. Iya. Bapak dari 72 udah jaga di sini. 74 rumah ini dibangun, kemudian Nah, terus itu masih dihuni ya? diisi juga kalau ada keperluan doang. Oh. Oke, Dari jam rumah singgah 3 kali ya. sampai jam Oh, jadi bukan untuk jam rumah. 5, dari jam 4 sampai jam 10 paling enggak. Oh, jadi rumahnya ini memang dibuat bukan untuk rumah. Sebenarnya rumah tempat tinggal, cuman karena mungkin pemiliknya dulu punya beberapa rumah, jadi rumah ini menjadi rumah singgah. Iya. Seperti itu gitu. Dan kalau nggak salah, bener ya Pak, dari tahun 95 rumah ini udah kosong ya? Kosong. Sampai detik ini berarti sudah 23 tahun, Sar. Wow. Kan kalau kayaknya nggak begini tuh. Nggak Oh, diurus. Pak, pemiliknya masih ada? Apa udah berganti? Udah ganti. Udah ganti, tapi nggak diurus? Tetap nggak diurus. Oke, berarti sudah 23 tahun tempat ini sudah tidak ada penghuninya, kondisinya seperti ini. Iya. Pak, maaf nih Pak, dengan rumah yang tidak diisi untuk sekian lama, apalagi kondisi seperti ini kan, Bapak ngeri nggak sih Pak? Takut nggak Bapak jaga di tempat seperti ini? Jadi dari pas rumah ini jadi nggak pernah takut. Nggak pernah takut? Iya. Oke. Malah suka ada yang nemenin, lagi istirahat gitu. Kan pulas gitu ya. Dan sini ada yang ngebiakin. Oh, ada yang megang. Megangin.
Pak, kalau boleh tahu, Bapak lihat nggak sosoknya seperti apa? Kalau sosok kalau kata orang banyak. Hmm. Ada yang sosok putih, pakai udang-udang, pakai jilbab, gede tinggi. Nah kalau yang di sana Di mana Pak? Di luar? di ujung jalan, Di ujung jalan, ha? kan ada pun hijau tinggi, gelap, serem. Itu suka berupa saya, gede tinggi. Ada orang nyari burung itu. Tuh Pak Kemis ngapain? Kan saya nggak jawab, saya sempat tidur tuh Pak. Yang penting udah gede nih. Kan kabur tuh yang bertiga. Nah, terus ada lagi di ujung sana. Jalan Arko, kan sampai Jalan Arko tuh. Ujung jalan. Begitu juga gede tinggi menyerupai saya. Pak, tapi kalau misalnya ngomongin tentang gamelan sendiri, dulu katanya kan gamelannya banyak ya? Ada gamelan seragam. Heeh. Nah itu Ini sekarang tinggal sisa satu ini ya Pak ya? Gamelannya? tinggal satu ini lagi dibawa. Hah? Kan pas bekasi orang ini dibawa temannya gitu kan, bukan ini. Temannya gong dibawa. Iya, semuanya di bawah tinggal ini. Ini apa saron jatuhnya ya? Ini lagi saya pakai di atas. Oh, Pak Kemis lagi. Lagi pakai gitu tabuh. Ah. Nah terus begitu ini diangkut, ini kalau ditanyain saya kasih. Kalau nggak ditanyain biarin buat tanda mata saya. Ada yang beli nggak dijual tanda mata. Ada yang mau tapi nggak dijual ya? Jual. Oke, jadi pemirsa, dulu ini pemiliknya ketika membangun rumah ini sempat pemiliknya menikah kan ya? Menikah, ketika itu minta mas kawinnya adalah seperangkat alat musik gamelan gitu. Jadi kenapa di sini ada banyak sekali gamelan? Itu dikarenakan memang si sang istrinya itu meminta mas kawinnya adalah alat musik gamelan gitu. Jadi ketika rumah ini sudah berganti tangan, dijual, kemudian beberapa gamelan sudah ada yang diangkat, dan mungkin Pak Kemis di sini masih untuk cindera mata istilahnya, sampai akhirnya tinggal sisa satu gitu. Ini gue udah mulai agak merinding Ini rame. Udah mulai rame ya Sarah? Iya. Oke, kita fokus lagi Pak Kemis. Ketika Pak Kemis tahu ini tidak ada yang ngambil lagi pemiliknya, ya kan Pak Kemis juga ditawar ada yang mau beli, nggak Pak Kemis kasih juga ya? Enggak. Ini kenang-kenangan ya istilahnya. Kenangan. Tapi Pak Kemis sering nggak ngedenger kalau misalnya alat musik ini bunyi sendiri tanpa ada yang Kalau main? yang lain-lain enggak. Cuman kan gong banyak. Ada 18. Itu yang paling gede. Kalau bulan tanggal 1 bulan suara, bunyi. Siapa-siapa. Ada aja. Pak Kemis, kita boleh sambil lihat-lihat lokasi rumah ini boleh? Sambil Ayo, lihat-lihat ayo. boleh? Nah, sini yuk. Iya. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang lempar. Ada yang lempar dari atas. Nih dari sini nih. Denger nggak? Enggak, tadi ada yang kayak ada yang lempar di sini, terus runtuhannya turun, terus kayak ada abis itu suara kayak, Iyalah, udah yuk. hah? Pak Kemis denger nggak sih? Tadi? Enggak. Nggak denger ya? Oh iya, oke, maaf. Dengar dia beletuk gitu. Iya. Iya, Oh, betul, iya. tapi Pak Kemis denger ya tadi ya? Jangan ke beletuk. Pak Kemis, kita mohon izin nih Pak.
kita mau coba muterin rumah ini, lakukan penelusuran, pembuktian segala macem. Mungkin Pak Kamis kalau misalnya mau istirahat lagi boleh, nanti kita kalau udah selesai pamit ketemu Pak Kamis lagi, boleh ya? Boleh. Boleh ya, Terima Pak kasih ya? Pak Kamis untuk berbagi cerita sama kita. Alhamdulillah ya. Hah? Lu takut nggak? Oke, pemirsa, ini salah satu tim kita juga nih, PA. Namanya siapa? Fidel. Fidel. Ini tadi Fidel sempat melihat ada sosok menyerupai salah satu tim kita, Firman. Ini kayak gini bentukannya nih. Tapi Firman bukan di sana ya, Man ya? Lo di belakang kamera, karena dia tugas kayak misalnya ini kamera ketika jalan mundur kan ada yang jagain tuh biar nggak kenapa-napa. Lo ngeliat sosok plek ketiplek atau kayak bayangan aja kayak Firman gini? Iya, modelannya kayak Bang Firman tadi, dia Ngintip dari, itu kan nggak bisa jalan bro. Itu udah Ya ketutup. makanya kayak tadi, itu kan ada cahaya tuh, kirain pintu tadi Bang. Jadi tuh kayak nutup di situ tuh, terus dia mau jalan ke sini. Tapi ternyata nggak. Itu pas posisinya lo ngeliat pas kita lagi di mana? Kita lagi baru mau turun. Pas mau turun. Kenapa? Lo merinding lo? Hah? Iya, ada yang nggak. Oke, ya udah nggak apa-apa. Lo deket-deket sama kita aja ya. Oke, lo deket Jangan sama kita. jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh, oke. Ya, udah lu sini dulu. Oke, pemirsa, jujur gue juga udah mulai ngerasain agak krenyet di sini, San. Ini mesti rumah ini panas ya? Ya, mesti rumah ini panas loh. Karena kan, lu lihat, ini pendek, ya. Ini pendek. Terus udara cuman satu doang masuk dari sini. Ya kan, di situ nggak ada ventilasi lagi. Kenapa, Sar? Kenapa, Sar? Ada yang ngajak main. Apa lu ada di sini sosok? Ada. Ngasih lihat apa? Mau ngasih lihat apa? Itu udah kotor banget tempat kamu di situ. Apa ini sosok anak kecil yang mukanya hitam, Sar? Atau apa? Bukan? Iya. Hah, itu? Cewek. Anak kecil, cewek, tapi mukanya hitam. Enggak, ada yang satu. Yang satu lagi. Apa dia lagi ngomong apa nih? Dia suka kan bener. Hah? Mau ikut terus. Nggak boleh ikut ya, kan nggak boleh ikut. Iya. Kalau mau komunikasi boleh, tapi yang nggak boleh ngikut. Iya, Kan? iya. Kalau misalnya mau ngobrol sama kita, Iya, main nggak di apa-apa, sini tapi nggak apa-apa, jangan- tapi nggak boleh ikut gitu. Oke. Sar. Hah? Oh iya, oke. Sar mau coba komunikasi, mau buka. Sebenarnya siapa tahu bisa Hah? tapi nanti dia mau ikut. Bisa ngomong nggak? Oh, necot. Kita lakuin pembuktian langsung aja sekarang ya. Iya, kamu suka sama Sarah? Iya. Alasannya apa? Kenapa? Kamu berani lagi deket-deket sini. Alasannya apa? Alasannya apa suka sama Sarah? Nyaman? Boleh tahu, kamu umur berapa? Nggak boleh? Ini kamu lagi meluk Sarah ya? Iya.
Mau pulang kemana? Apa di kamar sana? Apa di atas? Boleh kasih tahu tempatnya di sana? Oke. Kalau mau bicara aja ya, tapi jangan maksa apa soalnya. Iya. Dia tadi coba kayak mau meluk lu gitu, dia bilang ngerasa nyaman soalnya. Oke, pemirsa Momo Misteri, sepertinya kita udah dapat komunikasi. Gini. Oke, yuk. Wah. Ini tempat siapa? Ini masih yang tadi kamu, Adek? Hah? Sar, masih sama gue, Sar? Ya? Ada 2. Lantai kenapa? Ada 2, kenapa? Di sini ada 2. Yang satu apa ya? Mereka bentrok gitu loh, Fat. Jadi sosok yang ini bukan takut tapi agak dia nggak suka terlalu nggak mau bersinggungan dengan yang ada di dalam. Yang dalam sini? Iya. Yaudah, oke. Diterangin dulu boleh nggak sih? Boleh. Oke, kita balik ke normal lagi. Kita balik ke normal lagi. Balik ke normal, kita nggak bisa lihat apa-apa. Iya, kenapa? Kenceng banget lo megang tangan gue. Ini siapa nih? Sarah, masih Sarah? Hah? Kenapa, Sar? Bisa ceritain ke gue? Gue nggak tahu nih. Gue cuma merasa merinding dong nih. Ada satu sosok yang di dalam. Dalam sini. Di kamar. Ini? Itu. Mukanya Sini. rusak. Mukanya rusak. Ada lagi yang di balkon sini. Sini, balkon sini. Tuh, dia di situ. Ini? Oke, terus? Apa lagi? Ini mereka lagi coba mau ngedeketin ke kita. Tapi aku nggak mau kalau jadi marah-marah gitu. Soalnya emosinya ketarik saat yang ke kiri sama ke kanan. Oke. Yang nangis tadi dia. Yang nangis yang pertama kali cewek. Ini? dia. Astagfirullahaladzim, di atas nih. Enggak, di atas sini. Di atas sini. Oke. Yuk, agak mundur dikit yuk, bahaya. Iya, gue tahu. Ini juga kita ngerasa. Yang ini nih. Pelan-pelan. Hati-hati ya. Kali senter gue tiba-tiba mati nih. Gue denger suara dari sini. Gue juga nggak tahu nih. Wah, ini sumpah tempatnya horor banget sih. Gue ngerasain beda aja sih, Sar. Auranya di sini kayak kelas aja gitu. Ini memang tempat
sosok perempuannya wajahnya yang rusak tadi. Dia energinya cukup keras. Iya. Soalnya gue tadi pas gue masuk ke sini, gue ngerasain kayak gue ditekan. Cuman gue kayak penasaran aja sih tadi gara-gara ada bunyi. Ketika lu bilang ada sosok di dalam sini, terus lu lagi ngomong apa tiba-tiba ada bunyi. Kenapa? Ada apa sih? Anak lagi. Yang anak lo tadi masih ngajakin main terus. Yang dari tadi melihat kita dari kejauhan tuh belum mau maju. Itu yang Sebenarnya dia yang lebih lama di sini sih. ini ruangan apa sih? Ada yang udah pernah kesini belum sih? Surf? Ini, Hah? ini kamu. Sasa, bentar dulu, bentar. Apa? Hah? Kamar mandi. Oh iya. Di situ. Ini kamu siapa? Mau ke sana? Yang disuruh ke sana siapa? Apa? Sama siapa? Siapa itu? Kamu siapa? Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Hah? Di bawah. Di bawah siapa? Tempat kamu di bawah? Iya. Namanya siapa? Nggak tahu. Kok nggak tahu namanya? Kok nggak boleh? Takut. Iya. Mau bareng nggak main ke sana ya? Takut. Hah? Takut kenapa? Bentuknya kayak apa? Gede. Hah? Nggak mau main bareng ke sana? Ibu? Ibu? Ibu siapa? Ibu kenapa? Dia maksa banget loh, kayak energinya tuh bukan kayak anak-anak, tau nggak? Bisa maksa gimana sih, Mat? Dia bisa kayak nge-grab terus. Tadi gue kayak, udah lepas, kayak nggak mau. Dia suruh lo kesana, tapi dia takut tapi yang di situ. Mainnya tadi ngeliat. Hah? Apa dia berapa tahun? Mainnya tadi ada yang ngeliat? Mainnya ngeliat apa? Di mana sini? Wih, kaget gue. Enggak, ini gerak sendiri gue. Gue belum nyampe udah gerak sendiri kabel. Hati-hati, Fadi. Iya. Itu tembusannya ke dalam ya? Iya, ini tembusan yang dalam tadi. Lo mau dari sana, gue dari situ. Iya. Yuk, satu, ayo. Ini tadi arah, ini suara perempuan nangis. Kelihatan ini ada suara di mana nih? Gamelan. Oke. Gamelan di sini. Terus tadi salah satu tim kita, PA kita yang baru, ngeliat sosok Firman di sini. Mungkin sosok yang dia maksud itu dari luar. Soalnya dia takut banget, kayak nggak mau lihat aja, nggak mau Fadi. Tadi siapa PA kita yang baru? Ferdil. Fidel. Iya, Pak. Coba, aku suruh Nunu, itu yang sketch yang anak-anak ya? Hah? Nunu sketch yang anak-anak. Del, bisa sini, Del. nggak? Iya. Sini, Del.
ngeliat sosok Firman di sini dari pintu itu. Dari pintu ini. Iya. Lu penasaran nggak? Mau coba nggak sama gue ke situ? Nggak apa-apa, maksudnya biar lu tahu gitu. Nih ya, lu lihat ya Firman di sini nih. Ya ini Firman ya, campers kita 3 orang. Yuk kita jalan ke situ yuk, bentar ya. Tadi lu ngeliat di sini ya? Tadi kan pintu juga ditutup sama dia. Hah? Di pintu tadi ditutup. Di pintu ditutup, dia keluar, terus dia nginep di sini. Dia jalan ke sana. Ya udah, gue cuma pengen ngebuktiin itu aja bahwa di ruangan ini nggak ada tim kita dan yang lu lihat tadi itu bukan Firman. Ini penggambaran yang tadi Sarah lihat dan Sarah tadi coba komunikasi, ya kan? Coba tolong dijelasin lu, boleh dijelasin? Kecil, pakaiannya kayak entah sifon atau apa gitu, tapi pakaian bahan bajunya. Iya, bahan Terus sifon, kayak dari zaman dulu. Terus pakai rok pendek warna agak warnanya soft. Oke, ini untuk detail matanya sendiri, apa itu mata yang Apa celong gitu masuk? oh masuk ke dalam? Tapi bola matanya kelihatan atau hitam aja? Hitam aja. Itu tadi yang komunikasi sama lu, Sar, yang coba ngajak main itu. Meluk. Oke, tadi juga gue sempat pastiin sama Fidel juga bahwa di sana nggak ada tim kita sama sekali. Jadi memang di sini semua tim kita, semua di belakang kamera kita semua. Jadi apa yang Fidel lihat tadi, itu sosok yang menyerupai. Oh iya, Astagfirullahaladzim. Di atas sini. Woi, kalau mau komunikasi nggak usah kayak gitu kali caranya. Kaget gue. Tadi juga ada beberapa kali suara Langkah. Di atas sini kan bukan loteng. Maksudnya ini udah bobrok juga. Lu ngedenger suara langkah tadi ya? Oh my god, di atas ada apa, Padi? Hah? Ada rambut. Fat ini. Ada kepala rambutnya. Rambutnya panjang banget. Mama. Lu bisa gambarin nggak? No, lu coba bisa gambarin? Gini nih. Lu bisa coba gambarin, no? Gini. Dia kayak gini, no. Mbak cuma ngelihat kepala begini, rambutnya panjang banget, tapi kayak rambut. Apa? Lu tau Tapi nggak badan gimana? dia ada, badan dia ada. Nggak kelihatan, kan kayak gini tadi. Kayak kebalik gitu. Perempuan matanya gitu ngeliat Mbak. Beda lagi ini. Banyak banget. Pada mulai muncul. Kemarin kan kamu bilang mau kepala gue muter nih, kepalanya muter. Balik kepalanya. Bukan, maksudnya hampir muter kepala lu, cuman ini bener-bener muter. Ya nggak usah diikutin. Bunuh diri, Pak. Bunuh diri. Siapa kamu? Hah? Malu. Sakit.
Dia Jadi ada sosok laki-laki di depan dia gitu. Dan dia kenal karena posisinya gini nih, dia gandeng gitu. Ada rasa percaya, terus tiba-tiba posisinya dia lagi kayak dicekik, posisi dia di bawah. tapi dia nggak dibunuh, dia diperkosa. Dan kejadian itu tidak hanya sekali tapi berulang-ulang. Dia diancam dan dia percaya semua yang keluar dari mulut laki-laki itu dia percaya. Jadi dia takut membicarakan itu sampai akhirnya kayaknya hamil ya. Maksudnya dia lagi pas dia tahu dia mengandung, akhirnya dia bunuh diri. Itu apa? Ini kenapa? Yang dia kenapa ngeliatin lagi? Yang itu. Oke, ini pemirsa, Wisnu tadi coba menggambarkan sosok yang tadi masuk ke tubuhnya Sarah, yang coba komunikasi ke kita. Sebenarnya di luar dari yang apa kita cari, tapi lagi-lagi kita memang datang ke sini dengan etikat baik, jadi kita menerima apapun yang mereka ingin sampaikan. Jadi sosok wanita ini, kenapa? No. Ini anak kecil yang tadi lagi. Enggak. Kita coba keluar yuk, Mau coba keluar? Ya, kita coba keluar ya. Kenapa? Siapa ini? Kasih jalan. Masa Oke, siapa ini? Oh, udah keluar. Ini sosok nenek-nenek ini adalah salah satu yang paling tua di sini yang dari tadi memperhatikan kita dari kejauhan. Muncul si sosok ini, dia sebenarnya menjaga di sini, Fadi. Yang ngejaga? Ya, yang menjaga. Baik sosoknya. Dan dia malah nggak suka kalau ada yang datang ngacak-ngacak tempat ini gitu. Kenapa ya nenek ini kalau digambarin kayak santun banget, kelihatan ini dulu wajahnya cantik gitu loh, Fadi. Yeah. Dan adem hawanya dia. Tapi dia memang nggak mau. Oh, pantesan tadi sempat pas dia mulai masuk, dia mulai senyum. Walaupun memang posisinya seperti nenek-nenek. Susah tadi nahan dia untuk di aku tuh susah. Karena rebutan sama yang Si perempuan tadi yang cerita. sama anak juga balik ngajakin lagi kayak gitu. Oke, apa mungkin kita cabut dulu, kita keluar? Karena kan tadi juga Pak Kemis juga sempat bilang bahwa di luar juga ini sering banyak sekali nih kejadian-kejadian. Mau gitu aja? Yuk, boleh. Yuk, oke, nyalain lagi kamera biasa yuk. Gue nggak punya Yuk. lampu, nggak bisa. Udah ya? Oke, yuk kita keluar aja yuk. Oh, Mbak Bi, kabarin Mbak. Ini perasaan kita belum on cam kan? Hah? Iya, ini cucu Mbah ya. Minta kopi. Ini kopi. Ini kok nggak bilang-bilang sih tiba-tiba masuk? Hah? Oke, boleh minta night shot. Gue minta night shot. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada siapa di sini, Mbak? Banyak. Iya, banyak. Iya. Yang di sini, iya. Di sini agak keras. Baik apa enggak, Mbak? Enggak, gitu baik. Oke.
Iya. Iya. Oke, Mbak mau balik lagi? Iya, nggih. Tahan. Kok pahit sih? Iya, oke. Tadi habis minta kopi lu tadi. Mbak. Oh, ngasih ini nggak? Iya, kasih. Nggak ada apa gitu? Ada barang kecil. Di situ tadi. Ada apa gitu nunjuk-nunjuk di situ. Cuman gue bilang nggak usah ke situ gitu. Gue bilang terus tadi di situ bahaya, hati-hati. Di sini ada makhluk keras. Jadi energinya keras tapi juga nggak baik gitu. Jadi Hati-hati kali ya. Mungkin mesti kita hati-hati gitu kali ya. Iya. Kat, Ya, Ada yang duduk. di mana? Nih. Ini. Iya. Apa ini ya? Sosok apa ini? Sosok perempuan gitu, duduk kayak gini. Wih, mana? Mau main ke situ? Mau main ke situ? Hah? Nggak apa-apa. Nggak mau. Hah? Nggak mau. Iya makanya. Nggak mau. Ada sesuatu di situ katanya, tapi ya udah nggak apa-apa. It's okay. Del, ini kan pengalaman pertama kali lo ikut di acara memburu misteri nih kan. Sebelumnya lo pernah ikut acara kayak gini, pernah tugas nggak? Nggak, berarti ini pertama kali lo tugas di acara misteri ya, horor seperti itu ya, genre itu. Oke, kita sih kenapa lo gue panggil di sini? Jujur, ini ada korelasinya sama cerita dari Pak Kemis tadi bahwa warga-warga di sini sempat melihat sosok, ada yang naik kuda, ada yang lagi mancing, ada yang lagi apa gitu. Tapi ternyata Pak Kemisnya lagi tidur gitu. Sekarang nih, ketika lu sudah jalan sama kita, apa yang lu rasakan sekarang? Kalau nyaman sih, mending nyaman di sini sih dibanding di dalam tadi. Hawanya beda banget, itu yang lu rasain. Lu pernah punya pengalaman seperti ini, spiritual kayak gini atau yang berbau mistis Gue kayak gini? sebenarnya takut gelap, Bang. Boleh cerita sama kita. Ini di luar dari acara, maksudnya di luar dari tema kita, tapi kita cuma pengen tahu aja nih. Boleh cerita kayak gimana? Kita sambil jalan ke sini yuk. Ya jadi sebelumnya tuh saya tuh yang waktu itu di Batam posisinya. Nah, di sanalah saya ngerasa apa namanya yang baru pertama kali akhirnya trauma sama gelap. Ngeliat apa? Teman kosan tuh miara keris. Jadi saya tidur terus ketindihan. Pas posisi ketindihan itu ternyata si keris juga ikutan terbang. Terbang di depan muka sama gelombang warna hijau, pas banget di muka itu yang gelombang hijau. Nah, takutnya itu posisinya si gelombang hijau ini ternyata akhirnya ujungnya ketawa. Dari situ saya udah takut sama gelap. Dari situ akhirnya mulai takut sama gelap. Tapi kan tadi posisinya ketika kita lagi syuting di dalam kan kita ada 3 lampu juga kan. Itu berarti kan nggak terlalu gelap juga sebenarnya gitu kan. Ramai juga dan sih. tadi ya kan kita juga cukup ramai juga di situ. Tapi tadi lu sempat ngeliat ada sosok Firman. Bang Firman, iya. Padahal lu sadarnya dikasih tahu sama tim. Enggak, sadarnya tuh jadi pas ngeliat lah Bang Firman ngapain di atas gitu. Nah, terus Oh mau ini kali mau apa ngeberesin jalur kan tadi Bang Ya, Firman kita kan sempat bilang kita nggak bisa ke atas lewat situ, Iya, ya. paku-paku diberesin. Ternyata Bang Firmannya di bawah. Doppelganger itu apa sih yang makhluk yang menyerupai ya? Dia bisa berubah wujud jadi siapa aja, menyerupai suaranya. Kadang kalau di rumah-rumah tuh suka jadi ibu kita atau jadi siapa yang tinggal di rumah, Iya. nanti manggil. kalau gue sih lebih korelasinya kayak kenapa banyak film horor melakukan kayak gitu, yang namanya film kan pasti ada research-nya dulu ya, gitu, ada risetnya dulu gitu, makanya kenapa ada tampilan seperti itu. Oke, boleh nggak bantu kita untuk komunikasi sama mereka? Berani nggak? Wah, nggak maksudnya dikit aja biar lu merasakan bahwa ini beneran gitu maksudnya. Iya sih, cuma Nggak, maksudnya nggak berani. tadi kan kita nggak terlalu banyak dapat gambar video gimana, maksudnya dari tangan aja ngerasain, nggak perlu ngeliat. Kalau ngerasainnya
Ya. Yang penting nggak Tapi abis itu Fidel sambil ceritakan ke kita apa yang Fidel rasakan. Oke? Yuk kita coba ya. Yuk, Sar coba. Kak, lihat. Aja. Kita sekarang lakukan pembuktian. Yuk, kita mulai. Dingin. Dingin. Dingin kan? Telapak sama ini beda. Beda. Di telapak doang posisi dingin. Gue kayak ngerasain apa ya namanya? Kayak ada aura rambut gitu. Dia ngerasain rambut. Fidel, coba diterima aja, jangan ditolak. Ikhlasin aja, percaya aja. Sebenarnya yang ngejaga diri kamu udah ada, Tuhan juga menjaga kamu. Saya cuma pengen minta dibantu. Ini udah mulai ada reaksi bagus, Fidel udah mulai bisa merasakan. Gak apa-apa, diikhlasin aja, oke? Jangan ragu, konsentrasi lagi. Beda nggak suhunya? Beda lagi atau sama? Beda. Hah? Yang setengah di sini malah hangat, yang di atas malah dingin. Astagfirullah. Oke. Del, masih sama kita, Del? Siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Iya. Oke, sebelumnya kami minta maaf, bukan maksud kami mengganggu. Oke. Boleh tahu siapa Anda? Oh, pohon ini? Yang kecil ini? Iya. Oke. Boleh keluar dari tubuh teman saya? Dah, yuk sudah. Lampu yuk. Dah. Yuk, mana? Udah oke? Udah sadar? Oke, pemirsa Mumpung Misteri tadi kita ingin mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sini, dan saya minta tolong Fidel untuk berkomunikasi karena dia cukup sensitif juga. Tapi ternyata di tengah-tengah tadi ada sosok yang katanya menunggu pohon ini. Yang menunggu pohon ini, dia bilang bahwa dia merasa terganggu dengan kehadiran kita. Makanya tadi saya sempat minta maaf bahwa kita bukan mau mengganggu, tapi kita di sini sedang menjalankan tugas, dan mungkin kita akan pindah tempat lagi. Yuk. Dia udah Apa kan? Ya. Sekarang masih takut gelap? Masih takut gelap? Oke, nanti traumanya sedikit demi sedikit bisa. Iya, pelan-pelan. Harus dilawan. Oke. Makasih Fidel ya. Iya, Bang. Oke, boleh balik lagi ke bertugas. Sar. Mungkin kita pindah dulu aja kali ya. Kita pindah lokasi ya. Oke, kenapa lu tertarik sama tempat ini, Sar? Karena anak ini kan nempel terus kan, Padi. Aku berusaha ajak ngobrol sama dia. Kenapa kok kamu ada di sini? Terus? Dia nggak tahu bapaknya. Ada ibunya, ada sosok ibunya. Ibunya apa? Mukul. Ibunya tapi mukul.
nggak sayang. Disiksa. Disiksa. Ibunya nggak sayang. Ibunya ada di sini. Soalnya dari waktu di kandungan dia udah mau berusaha untuk menggugurkan kandungannya, tapi nggak berhasil. Sampai terus lahirnya anak, tapi ini anak dibius. Awalnya ada adik ibu kayak tantenya yang pengasuhnya itu bantuin dia, sayang gitu. Tapi si tante ini nggak tahu kemana, tiba-tiba nggak ada. Maksudnya ini aku cuma ceritain yang dikasih lihat ya. Iya, yang dikasih lihat ya, ceritain. Terus anak ini selalu cari perhatian karena dia nggak ngerasa nggak di apa ya, nggak ngerasa dianggap gitu. Ibunya nikah lagi, punya adik, tapi dari cara megang, ngomong, menyayanginya tuh beda gitu. Boleh tahu anak ini meninggalnya kenapa? Sakit. Dia energinya keras. Dia cuman pengen disayangin aja. Saya bisa komunikasi lagi sama dia? Bisa. Bisa, oke. Dia ada di sini masih. Masih sini. Boleh kita jalan sini? Sini. Boleh kamu sambil duduk aja, aku takut kamu jatuh lagi. Boleh sini. Kamu bisa pergi dari sini kok. Jangan di sini lagi. Harus belajar ikhlas ya. Ya, nanti kita doain ya di sini ya. Di sini kita doain ya. Biar tetap senang di sini ya. Oke, jangan benci lagi, jangan dendam lagi. Ya, maafin kesalahan ibu ya. 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 Udah. Yang merasakan penderitaan. Udah dong. Kasihan dia. Udah. Boleh. Kok bisa ya? Setengah mati mau punya anak. Orang punya anak dibuang-buang kayak gitu. Itu anak didiemin aja, tau gak? Udah dalam keadaan sakit gak diurusin. Udah yuk. Iya. Kita nggak mau sadar sini, gue yang closing sendiri aja. Kita doa. Ya, kita doain ya. Oke, pemirsa Mengumpul Misteri. Aduh. Ternyata di sini kita mendapatkan banyak sekali cerita, banyak sekali pengalaman yang dirasakan oleh saya, rekan-rekan di sini, dan juga terutama Sarah. Ada beberapa sosok yang tadi coba berkomunikasi dengan kita, tapi yang sangat menguras hati ini
selain ada sosok wanita yang di atas yang harus mati karena bunuh diri, ternyata ada sosok anak kecil yang dari awal memang sangat suka sekali sama sosok Sarah ini. Dan anak kecil ini pengen ikut sama Sarah gitu. Dan dia sempat menceritakan bagaimana penderitaan dia ketika dia di-abuse sama orang tuanya. Intinya adalah yang ingin saya sampaikan bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Tuhan. Satu lagi, Pak. Kita ini lupa bersyukur kadang. Yang kita punya sekarang, apa yang kehidupan kita, keluarga kita banyak keluarga. Kadang orang suka lupa. Intinya jangan lupa bersyukur. Apa yang sudah diberikan itu adalah sebuah anugerah. Jangan melihat ke atas terlalu jauh. Kita juga kadang-kadang harus melihat ke bawah. Seperti itu. Oke. Kalau begitu saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Kami undur diri, sampai berjumpa lagi di episode Memburu Misteri berikutnya. Selamat malam. Dad! Dad! Tadi nemu ya? Ketarik terus? Nyala, maksudnya nyala gimana nih? Sumpah, gue gak deketin lu, gue merinding. Oke, terus? Semua pada saksi pada ngeliat ya, anak-anak itu lampu di kamar memang nyala. Tadi saya memang mau ditarik ke situ aja. Saya pengen ngomong Basara jangan ngeliat situ. Tadi saya ngomong Basara tolong ke kamar. Tadi Pak Iwan juga saya ngomong, kok perasaan mau ditarik ke situ aja, saya nggak tahu gitu. Dia tadi ya banyak yang lihat deh tadi lampu nyala ya, kamar nyala, dibalik situ di sini. Yang pas kita opening ya, mulai dari opening lu udah ngerasain ketarik. Iya. Ya. Bisa bicara nggak? Assalamualaikum. Bisa bicara nggak? Bisa Assalamualaikum. bicara nggak? Jangan kemana-mana, sini aja. Nunggu di mana? Rumahnya di mana? Oh, mau. Oh, iya. Di mana rumahnya? Rumahnya di sini? Enggak, di belakang ya? Ini siapa? Mau kemana? Udah, jangan ikutin. Itu banyak paku soalnya. Banyak paku, pegang Pak. Banyak paku soalnya. Yuk, di sini Udah, dulu yuk. stop. Yuk. Stop. Iya. Di sini aja. Di situ Bang. Bicara. Di situ. Ya udah, ya. Kalau mau pulang jangan pakai badan teman saya dong. Udah, stop. Stop. Tolong dong. Udah. Dayat. Iya. Pulang. Paku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.